Bang Daril, boleh cerita nggak nih ya, kenapa nih tertarik dengan bidang animasi ini? Tertarik di bidang animasi, ya. Kebetulan dulu dari kecil saya nggak pernah tahu saya udah gedenya bakal masuk ke industri ini. Tapi memang secara minat, hobi, ketertarikan dari dulu saya selalu nempel dengan sesuatu yang berbau cerita dan karakter. Saya seneng banget nonton film bareng ayah saya gitu ya. Dulu ada TNT and Cartoon Network. Masih parabola, belum cable TV gitu ya. Parabolanya masih geser gitu. Begitu dapet tayangannya, saya seneng nontonin musical kayak Shirley Temple, Clark Gable, segala macem kayak gitu. Wah, itu kok menyenangkan dunia cerita tadi gitu. Lalu Cartoon Network animasinya sangat menarik. Saya dekat animasi animasi-animasi dari Eropa, animasi dari Jepang, itu juga saya sangat dekat dari kecil gitu ya. Yeah. Misalnya kayak dulu ada Felix the Cat masih hitam putih, ada Popeye masih hitam putih, Tom and Jerry, Mickey Mouse, Donald Duck, bahkan kalau ininya kan kayak Voltus dulu segala macem lah kalau dari ininya. Atau komik. Jadi saya seneng banget baca komik. Mau itu komik Eropa, komik Amerika, komik Cina, komik Jepang gitu ya. Itu juga saya ikutin gitu. Game juga sama. Jadi dunia game itu nggak asing gitu. Dari kecil saya suka main game yang berbau dengan karakter dan cerita. Jadi waktu saya kuliah, dulu di zaman saya orang nggak tahu kalau misalnya seneng cerita atau seneng gambar, itu dulu dibilangnya, wah kamu jadi arsitek cocoknya. Gitu. Katanya kalau jago gambar kamu jadi arsitek. Saya sama sekali nggak tahu ada pilihan bahwa bisa masuk jurusan lain gitu kan. Tapi akhirnya saya nggak masuk arsitek, ternyata saya masuk ke desain komunikasi visual karena jurusan animasi waktu itu belum ada. Dan di situ memang kita diperkuat metodologi proses kreatif, bernarasi, berkomunikasi, tentunya dengan kekuatan visual dan audio ya, gitu. Dan ternyata ngeklik gitu. Maksudnya di sini saya nemuin, ternyata nggak salah nih, saya masuk ke sini dan kok saya suka gitu. Makanya ketika lulus saya nge-setup studio bareng teman-teman saya, studio animasi, dan memang kita punya mimpi bareng-bareng bikin serial animasi kita sendiri, bikin film animasi kita sendiri dari tahun 2004 itu. Saya lulus kuliah. Dan itu udah terwujud? Dan itu udah terwujud, tapi kecuali kata sendirinya. Karena saya masih mengerjakan IP orang lain. Ya kan, film animasi punya Falcon Picture, serial animasi punya Falcon Picture gitu kan. Semoga di beberapa tahun ke depan itu bisa dari studio kami sendiri, original nih. Gitu, dari Kumata Studio kita bisa ngasilin layar lebar atau serial animasi punya kita sendiri. Gitu. Kalau untuk studio dari luar negeri, apakah sudah pernah terlibat atau membantu? Kalau dengan luar negeri kita banyak sih ngerjain perintilan ya. Jadi misalnya kayak ada beberapa studio dari luar yang kita ngerjain tuh hanya storyboard tuh animatiknya aja. Jadi menerjemahkan dari naskah menjadi animatik. Animatik itu kayak rough komik adegan film tapi masih sketsa gitu. Yang itu nanti akan menjadi acuan produksi sebenarnya. Nah itu kita banyak mengerjakan itu. Lalu kita juga kalau mengerjakan background kita pernah juga jadi spesifik project butuhnya ilustrasi backgroundnya saja. Lalu yang baru-baru ini kita ngerjain ada motion comic. Jadi ada konten digital yang terkenal di luar, dia minta untuk mengkonversi itu menjadi animasi untuk format konten digital gitu. Jadi kita animasikan itu semua. Jadi tapi tadi ya yang dari luar itu kita memang nggak menjadi fokus utama kita gitu. Kita memang pengen fokus di nge-create konten untuk pasar Indonesianya sendiri karena saya percaya kita tuh nggak kalah. Penulis kita hebat-hebat, animator kita hebat-hebat, konsep artis kita hebat-hebat gitu ya. Jadi kita bisa nelurin produk yang memang baik buat pasar Indonesia gitu. Dan ya tadi seiring dengan Falcon Picture juga, jadi mereka pun ingin meng-create tontonan untuk masyarakat Indonesia sehingga ketika inline gitu mereka ketika bertemu dengan Kumata waktu awal di Juki pertama
ternyata berlanjut gitu. Setelah Juki pertama, kita lanjut ke Warkop, Warkop ke Juki kedua, lanjut lagi sekarang. Jadi, oh iya kita merasa beruntung sih bisa dikasih kesempatan ada tempat bermain sebenarnya gitu ya. Kalau buat orang kreatif tempat bermain gitu. Berarti kalau dari sisi apa ya, SDM, Ya. terus cerita, apa sih yang sangat-sangat banyak di Indonesia itu yang bisa kita explore? Wah banyak sekali karena ya tadi sebenarnya kalau inspirasi cerita pun dari kita pribadi saja sebenarnya kita sumber cerita kan. Bisa ya? Dari pengalaman hidup kita sendiri gitu. Apalagi ketika kita memiliki tim penulis misalnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya kita bisa menggali gitu pengalaman-pengalaman pribadi mereka, tapi nanti dalam pengemasan kita bisa mikir apakah ini dikemas untuk anak kecil kah, atau untuk remaja kah, atau untuk dewasa kah gitu. Nah ini kan balik lagi tergantung kita mau mengemas cerita ini untuk siapa. Lalu kalau misalnya kita kurang ide pun, sebenarnya sumber-sumber inspirasi misalnya contoh kayak tadi legenda rakyat kita, cerita rakyat kita, bahkan dari karya-karya misalnya yang kita lihat misalnya batiknya kita itu kan punya arti gitu ya, pola batik tertentu punya arti tertentu. Kalau itu kita bisa simbol itu kita visualisasikan menjadi cerita, makna dari apa yang muncul dari ornamen batik misalnya atau patung atau apapun karya-karya yang ada di sekitar kita. Bahkan norma-norma nilai-nilai yang dipercaya oleh kelompok-kelompok kecil suku-suku di Indonesia pun itu menjadi satu trademark yang nggak ada tuh gitu. Orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang mencari itu gitu. Kalau kita bikin konten yang seperti mereka kan mereka juga ya buat apa, di sana banyak gitu. Bahkan yang menarik misalnya dulu yang saya perhatiin, kok Dragon Ball kok tempat turnamennya kok gambarnya Pura Bali ya? Yuk, karena kreatornya terinspirasi waktu pergi ke Bali dia suka. Oke. Jadi waktu turnamen berantem Dragon Ball itu gambarnya tuh pura gitu, ininya. Jadi kayak, wih, gitu kan. Mereka terinspirasi kita. Masa kita nggak terinspirasi sama budaya kita gitu kan? Iya. Nah itu yang sangat disayangkan sih gitu. Jadi banyak yang tersembunyi di kita. Upacara adat. Harusnya kita bisa create backstory-nya, hidupkan lagi. Tapi dengan pengalaman yang kita bayangkan misalnya point of view-nya oleh karakter pada zamannya waktu itu tercipta, misalnya asal-usulnya kali atau apapun itu yang akhirnya punya makna kuat gitu buat sekelompok orang, tapi punya nilai inspiratif buat orang yang belajar dari situ, entah itu tentang apapun itu, pasti nilai yang baik pasti semua orang akan paham ya, baik buruk itu pasti kan kita sebagai manusia punya pemahaman yang sama gitu, tinggal konteks biasanya gitu kan, lokasi atau bentuk-bentuk aksinya yang beda gitu kan. Nah itu jadi original kita. Baik, Bung Daryl, terima kasih. Ini semoga Sama-sama. menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Siap. Terima kasih.